Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu azim. Para pemirsa, Bapak Ibu semua yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama menikmati ibadah saum Ramadan di bulan Ramadan yang barokah ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, uswah hasanah bagi kita semuanya, dan semoga kita tetap istiqomah mengikuti jejak-jejak beliau. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan sore ini untuk acara Hikmah Senja dari pimpinan daerah Muhammadiyah, kami akan mengambil tema Ibu sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Mengapa ini penting? Sebagaimana tadi di mukadimah saya sampaikan, surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita takut kalau kita meninggalkan generasi-generasi atau anak cucu kita dalam keadaan lemah. Lemah di sini tidak hanya lemah secara fisik, tetapi juga lemah tentang psikisnya atau kejiwaannya, lemah tentang agamanya, lemah tentang pendidikannya, juga mungkin lemah secara ekonomi. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, terutama seorang ibu sebagai pendidik yang pertama atau madrasatul ula bagi anak-anaknya. Pendidikan anak itu dimulai sejak masih dalam kandungan seorang ibu, karena kondisi janin anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu itu akan terpengaruh oleh bagaimana kondisi kesehatan, asupan gizi, dan juga kondisi kejiwaan dari seorang ibu. Makanya ada dulu yang mengatakan kalau seorang ibu pada saat hamil harus banyak membaca Al-Quran, harus berperilaku yang baik, harus banyak makan makanan yang bergizi. Ini dikandung maksud supaya anak yang dilahirkan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani atau psikisnya. Nah, setelah anak lahir, baru nanti itu tanggung jawab pendidikan akan lebih luas lagi. Baik itu menjamin bagaimana keadaan anak itu menjadi sehat dengan asupan gizi yang seimbang, bagaimana pendidikan anaknya, terutama masalah pendidikan agama, penanaman akidah anak tentang keesaan Allah. Penanaman akidah itu dimulai sejak usia dini, bahkan sejak anak itu lahir, maka ada sebagian orang yang melakukan berdasarkan hadis yang walaupun itu mungkin dhaif hadisnya, bahwa setiap bayi lahir maka dia alunkan adzan di telinga sebelah kanan dan iqomah di sebelah kirinya, telinga kirinya. Ini dikandung maksud adalah supaya anak pada saat lahir suara yang didengar pertama kali adalah kalimat thayyibah, kalimat keesaan Allah. Nah, sebagaimana firman Allah di surat Luqman ayat 13, wa ilqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim.
Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya dan menasehatinya, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya syirik, mensekutukan Allah itu adalah dosa yang besar. Nah, inilah Allah sudah memberikan tuntunan lewat surat Luqman itu bagaimana kita jangan sampai salah memberikan arahan tentang akidah pada anak. Jangan sampai anak menjadi musyrik, menduakan Allah. Nah, ini wanti-wanti, makanya pendidikan akidah itu amat sangat penting sekali kita tanamkan sejak anak usia dini. Ini menjadi tanggung jawab orang tua, terutama ibu yang hampir 24 jam mendampingi anak sejak anak bangun tidur sampai anak tidur kembali. Pendidikan di keluarga itu waktunya lebih banyak daripada anak pendidikan di luar. Katakanlah kalau anak sudah mulai masuk pendidikan anak usia dini hanya berapa jam, tetapi lebih banyak waktunya di rumah. Setelah pendidikan akidah, selanjutnya adalah bagaimana menanamkan anak supaya anak itu senang sholat, tahu tentang sholat, kewajiban sholat. Ya, dalam mengajarkan sholat dibutuhkan kesabaran yang ekstra, kesabaran yang tidak ada batasnya, sebagaimana firman Allah di surat Toha ayat 132, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati fastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan senantiasa bersabarlah atasnya, sabar yang tidak terbatas. Kalau sebagian orang mengatakan sudah habis kesabaranku, tapi dalam beragama sabar itu tidak ada batasnya. Sabar, sabar, dan sabar. Kalau sholat itu tidak kita tanamkan sejak usia dini, sejak kecil, nanti pada saat dewasa anak akan menggampangkan untuk meninggalkan sholat. Karena kita tahu sholat itu adalah ibadah yang utama. Di yaumil kiamat besok yang akan dihisab pertama kali adalah sholat kita. Bagaimana sholat kita? Kalau sholat kita baik, insya Allah baiklah amalan kita. Karena pada prinsipnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, di samping kita mengajarkan sholat, tidak kalah penting adalah penanaman akhlakul karimah. Makanya Allah wanti-wanti di surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan mengajak untuk yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Di sini penanaman akhlakul karimah dengan kegiatan mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, beramal soleh, dan menghindari perbuatan mungkar. Ini harus kita ajarkan sejak usia dini lewat kegiatan pembiasaan. Tanpa pembiasaan akan sangat susah sekali. Jadi disinilah pentingnya peranan seorang ibu sebagai madrasatul ula, sebagai pendidik pertama, memberikan fondasi akidah dan juga mengajarkan akhlakul karimah lewat pembiasaan setiap hari. Sebetulnya peran seorang ibu itu amat sangat mulia. Tugas menjadi ibu rumah tangga itu tugas yang sangat mulia. Jadi keberhasilan seorang ibu itu tidak tergantung kepada bagaimana dia berkarir dengan karir yang cemerlang, tetapi keberhasilan seorang ibu manakala dia bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, yang qurrata ayun, yang senantiasa li'i'lali kalimatillah. Jadi jangan berkecil hati pada ibu-ibu semua yang hanya berkegiatan sebagai ibu rumah tangga, tidak sebagai wanita karir. Karena kodrat kita yang utama adalah sebagai ibu dan sebagai ibu. Dan juga kepada khususnya ibu-ibu yang mempunyai karir yang double di luar dan juga karir sebagai ibu rumah tangga. Saya ucapkan selamat manakala panjenengan bisa berperan ganda sebagai ibu sekaligus sebagai wanita karir yang berada di ranah publik.
Demikian, mohon maaf yang bisa kami sampaikan, mungkin kurang berkenan, banyak kesalahan, kekurangan. Kalau ada kebenaran semata dari Allah, kekurangan, kesalahan dari diri kami pribadi. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.